Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang dapat dikatakan sebagai miniatur bangsa Indonesia. Mengapa dapat dikatakan demikian? Hal ini dikarenakan adanya banyaknya suku, ras, agama, serta budaya yang beraneka ragam menjadi keunikan sekaligus tantangan tersendiri untuk menjaga dan mempertahankan kebudayaan yang ada secara turun-temurun bagi generasi-generasi selanjutnya. Dari banyaknya budaya yang ada di Kalimantan Timur, kali ini kelompok kami akan membahas mengenai upacara adat Erau yang merupakan ritual dan pesta adat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura yang merupakan salah satu kerajaan tertua yang ada di Indonesia. Erau berasal dari bahasa daerah etnis Kutai yaitu Eroh yang berarti ramai, hilir mudik, bergembira, serta berpesta ria. Suasana yang ramai, riuh rendah dalam arti kegiatan sekelompok orang yang mempunyai hajat atau acara dan mengandung sifat sakral, ritual, maupun hiburan. Erau pertama kali dilaksanakan pada upacara pijak tanah dan mandi ke tepian ketika Aji Batara Agung Dewa Sakti berusia 5 tahun. Setelah dewasa dan diangkat menjadi Raja Kutai Kartanegara yang pertama pada tahun 1300 hingga 1325, juga diadakan upacara adat Erau ini. Dalam upacara adat ini, Sultan dan kerabat keraton memberikan jamuan makan kepada rakyat dengan memberi pelayanan sebaik-baiknya sebagai tanda terima kasih Sultan atas pengabdian rakyatnya. Setelah berakhirnya pemerintahan Kerajaan Kutai pada tahun 1960, wilayahnya menjadi daerah otonomi yaitu Kabupaten Kutai. Upacara adat Erau ini dapat dikatakan sebagai folklore sebagian lisan, dikarenakan pada saat upacara mengulur naga tidak dapat dilepaskan dari legenda tentang Putri Karangmelenu, permaisuri dari Raja Kutai Aji Batara Agung Dewa Sakti. Kedua pasangan yang menjadi cikal bakal keluarga Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura ini dipisahkan bukan merupakan keturunan manusia biasa. Keduanya muncul dari dua kejadian misterius yang kemudian secara turun-temurun terpelihara menjadi legenda masyarakat Kutai yang masuk ke dalam folklore lisan. Dan adanya benda-benda keraton yang wajib digunakan saat prosesi upacara ini dilaksanakan, seperti tiang ayu yang menjadi bagian dari folklore tidak lisan. Erau ini dirasa unik bagi kelompok kami. Mengapa dapat dikatakan demikian? Karena adanya berbagai budaya, suku, dan ras yang ada di Kalimantan Timur turut ambil alih dalam perayaan ini. Salah satu contohnya seperti adanya tarian tradisional dari budaya. Kami dapat menyepakati mengambil kebudayaan ini untuk memperkenalkan perayaan budaya yang ada di Indonesia. Karena masih banyak sekali budaya yang masih belum dikenal oleh banyak masyarakat Indonesia, namun dikenal oleh masyarakat asing karena keunikan budaya itu sendiri. Alasannya karena dilihat dari segi budaya dan sejarah yang banyak dicari oleh wisatawan mancanegara. Dilihat dari segi budaya dan sejarahnya, Kutai Kartanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1300. Kesultanan Kutai adalah kesultanan yang bercorak Islam yang didirikan oleh Aji Kartanegara Agung Dewa Sakti di Kutai Lama. Kerajaan itu berdiri sejak 1960. Upacara Erau sendiri memiliki susunan acara yang memiliki maknanya sendiri. Yang pertama, menjamu benua. Menjamu benua merupakan sarana pemberitahuan kepada alam gaib bahwa Sultan Kutai telah memutuskan untuk menyelenggarakan Erau dan telah menentukan waktu pelaksanaannya. Ritual ini dilakukan untuk memohon keselamatan serta kelancaran selama Erau berlangsung. Luluh Sultan merupakan tahap membersihkan diri dari unsur-unsur jahat yang berwujud maupun tidak berwujud. Adapun beberapa bagian dalam acara Beluluh Sultan. Yang pertama ada tambak karang selipat, memiliki makna bagaimana pentingnya persatuan dijaga dalam suatu bangsa. Walaupun dalam setiap perilaku ataupun aturan masih ada kesalahan dalam menindaklanjuti maupun mengaturnya. Yang kedua, tambak karang daulan. Daulan bisa ditarik dari kata daulah dalam bahasa Arab yang artinya kerajaan, negara, pemerintahan yang diberikan untuk seorang anak perempuan.
Jika diartikan sebagaimana dalam bahasa Arab, dapat disimpulkan perempuan memiliki hak untuk mendapatkan tempat dalam suatu kedudukan di wilayah Kesultanan Kutai, walaupun kedudukan tersebut tidak harus sama dengan laki-laki. Yang ayu disebut juga sakoh piatu, yang mana benda ini mempunyai makna yaitu untuk mendirikan kebenaran yang secara tidak langsung memiliki kekuatan magis dan memancarkan kekuatan spiritual guna mewujudkan kesejahteraan bersama. Puncak acara upacara Ero dimeriahkan dengan tradisi Baseprah. Baseprah adalah suatu acara makan bersama yang diikuti seluruh pejabat daerah yang menyimpan filosofi keakraban dan kebersamaan di antara sesama. Namun sekarang, warga biasa juga dapat mengikuti acara ini. Baseprah menjadi simbolisasi harapan dan doa yang dipanjatkan oleh Sultan agar dapat menjadi pemimpin yang selalu mengayomi masyarakatnya. Secara pemaknaan, Baseprah berarti duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Makanan yang disajikan dalam Baseprah beragam, seperti nasi kuning, nasi kebuli, serabi, hamparan tetak, lumpia, dadar gulung, dan lainnya. Meramin adalah upacara untuk mengundang makhluk gaib agar turut serta memeriahkan Erau. Bapla sendiri merupakan ritual untuk memuja sukma dan raga sultan secara keseluruhan agar dapat diberi kekuatan dan kuasa dalam mengemban tanggung jawab sebagai pemimpin sesuai dengan adat istiadat yang turun-temurun dijalankan. Dengan tetap ditegakkan dan dipeliharanya adat istiadat tersebut, Kesultanan Kutai Kertanegara dan seluruh masyarakat di wilayahnya dapat hidup sejahtera dan damai. Upacara mengulur naga. Upacara mengulur naga memang tidak dapat dilepaskan dari riwayat legenda tentang Putri Karang Melenu, permaisuri dari Raja pertama Kutai, Haji Batara Agung Dewa Sakti. Kedua pasangan yang menjadi cikal bakal keluarga Kesultanan Kutai Kertanegara Inmartadipura ini dikisahkan bukan merupakan keturunan manusia biasa. Keduanya muncul dari dua kejadian misterius yang kemudian secara turun-temurun terpelihara menjadi legenda masyarakat Kutai. Limbur adalah ritual penyucian diri setelah pelaksanaan Erau. Berlimbur memiliki makna membersihkan diri kita. Selama pelaksanaan Erau, berbagai macam tabiat dan perbuatan yang kita lakukan tanpa disadari, maka dengan berlimbur akan kembali bersih. Merebahkan tiang kayu merupakan prosesi sakral terakhir yang menandai berakhirnya perhelatan tahunan Erau. Pada proses ini, pusaka sangkoh piatu atau tiang kayu yang selama 7 hari dan 7 malam didirikan di tengah ruang Stinggil Keraton Kutai kembali direbahkan pada posisinya semula. Untuk selanjutnya akan dibahas mengenai perkembangan tradisi Erau. Setelah kerajaan Kutai Kartanegara berakhir tahun 1960, Erau sempat tidak dilaksanakan. Secara perkembangan yang banyak diketahui oleh masyarakat secara luas, Erau adalah pesta rakyat yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sedangkan pada sejarah dan kenyataannya, Erau adalah sebuah adat yang sudah ada dan tercatat dalam silsilah Kutai sejak masa Aji Batara Agung Dewa Sakti dan Putri Karang Melenu. Keduanya menjabat sebagai raja dan permaisuri pertama yang memerintah di Jahitan Layar, Kutai Lama tahun 1300 sampai 1325 Masehi. Dan sumber legenda mengungkapkan perjalanan kehidupan kedua tokoh ini berhubungan dengan proses tradisi dan ritual terjadinya Erau yang terpelihara hingga saat ini. Tradisi upacara Erau menempuh 3 periode. Periode yang pertama yaitu Jahitan Layar, Kutai Lama tahun 1300 sampai 1700 Masehi yang pernah diperintah 11 orang raja. Periode yang kedua yaitu periode Pengerangan, Sembayan tahun 1700 sampai 1779 Masehi yang pernah diperintah 4 orang raja. Dan yang ketiga periode Tenggarong tahun 1779 sampai 1960 Masehi yang pernah diperintah 7 orang raja atau sultan. Erau pada zaman dahulu adalah
sebuah ritual adat yang bertujuan untuk bersenang-senang atau membuat keramaian yang ditujukan kepada masyarakat agar dapat merasakan sukacita bersama merayakan hasil panen dari tiap daerah, lalu diantar ke Keraton Kutai Kartanegara ing Martadipura. Erau sekarang adalah ritual adat yang dilaksanakan dengan kerjasama pemerintah, karena sistem pemerintah berkuasa. Hal ini juga berdampak dengan ritual atau jadwal erau adat tersebut. Perkembangannya, erau banyak mengalami dilema, yang salah satunya juga karena masalah politik. Erau yang sempat terhenti selama 20 tahun menjadikan pengambilan fakta tentang erau, karena dari masa terhentinya hingga dimunculkan kembali di tahun 1992 yang digagas pemerintah atas usulan Bupati Kutai Kartanegara saat itu, yaitu Bapak Ahmad Dahlan, dengan meminjam nama erau sebagai acara pekan budaya, menjadikan masyarakat yang kurang pengetahuan tentang budaya menganggap erau hanyalah acara pemerintah. Erau sebenarnya adalah upacara adat yang dilaksanakan di Keraton Kesultanan Kutai ing Martadipura dengan banyak ritual yang dilaksanakan dan filosofi dalam setiap ritual adatnya. Selanjutnya ada fungsi dari upacara adat erau. Ketika Aji Batara Agung Dewa Sakti diangkat menjadi Raja Kutai Kartanegara yang pertama, sejak itulah erau selalu diadakan setiap terjadinya pergantian atau penobatan Raja-Raja Kutai Kartanegara. Dalam perkembangannya, upacara erau selain sebagai upacara penobatan raja, juga untuk pemberian gelar dari raja kepada tokoh atau pemuka masyarakat yang dianggap berjasa terhadap kerajaan. Tradisi erau tetap dipelihara dan dilestarikan sebagai pesta rakyat dan festival budaya yang menjadi agenda rutin pemerintah Kabupaten Kutai dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Tenggarong. Sejak tahun 2013, tradisi erau menjadi penanda era baru dari pelestarian budaya warisan Kutai Kartanegara. Untuk pertama kalinya, erau disandingkan dengan perhelatan budaya tradisional dari berbagai negara. Dalam perhelatan bernama Erau International Folklore and Art Festival, berbagai kesenian dan tradisi di lingkup Kesultanan Kutai bersanding dengan warisan budaya dunia dari berbagai bangsa di penjuru dunia. Ajang ini sekaligus memperkenalkan peninggalan kearifan lokal masyarakat Kutai kepada dunia. Fungsi proyeksi yang ada di dalam tradisi upacara adat erau ini berada pada upacara mengulur naga. Dapat dikatakan demikian dikarenakan upacara mengulur naga ini tidak lepas dari legenda tentang Putri Karangmelenu permaisuri dari Raja pertama Kutai, Aji Batara Agung Dewa Sakti, yang dikatakan bukan keturunan manusia biasa. Dari beberapa versi legenda dikatakan bahwa Putri Karangmelenu berasal dari ulat yang ditemukan oleh sepasang suami istri yang belum dikaruniai anak saat membelah kayu. Ulat itu membesar dengan cepat dan ternyata ia adalah seekor naga. Pada suatu malam, petinggi hulu bermimpi bertemu dengan seorang Eanuta cantik yang meminta petinggi hulu tersebut melepas naga itu dan meminta untuk mengikutinya. Petinggi hulu dan istrinya mengikutinya hingga ke sungai. Seketika itu muncullah bayi perempuan dalam sebuah gong. Maka lahirlah Putri Karangmelenu yang kemudian menjadi istri Raja Kutai Kartanegara yang pertama, yaitu Aji Batara Agung Dewa Sakti. Inilah cikal bakal munculnya kerajaan Kutai Kartanegara yang dipercaya oleh masyarakat Kalimantan Timur, terutama masyarakat Kutai. Dari beberapa sumber yang kami dapat, respon masyarakat terhadap tradisi erau ini sangat antusias. Karena pada saat perayaan tradisi berlangsung, masyarakat diperbolehkan masuk ke dalam kerajaan serta makan dan bersenang-senang di dalam kerajaan. Apalagi sekarang tradisi erau di Kutai Kartanegara sudah bekerja sama dengan SIOF Indonesia yang sejak 5 tahun terakhir sudah berkembang sebagai salah satu wisata adat oleh pemerintah Kutai Kartanegara yang kini sangat diminati wisatawan lokal dan mancanegara. Dari hal itu, maka ekonomi kreatif masyarakat Kutai juga berkembang. Namun, tentu saja terdapat sisi negatif dari tradisi tersebut. Menurut salah satu mahasiswa psikologi Universitas Mula Warman,
angkatan 2018 yang juga berasal dari Kalimantan Timur mengatakan bahwa akhir-akhir ini tradisi erau tercoreng karena banyak kasus yang tidak menyenangkan. Kasus tersebut antara lain perkelahian, kecelakaan, sampai pelecehan seksual. Hal tersebut sudah menjadi rahasia umum masyarakat Tenggarong, Kutai Kartanegara.